그랬다 그래. 어. 빨리 신고해야 될 것 같아. 당신 뭐야? 조카 드디어 Sementara itu, saksi mata merasa kesal dengan luka bakar yang dideritanya dan ia berpikir bagaimana semua ini bisa terjadi padanya. Kilas balik, setelah membunuh Sang Hun, saksi mata tersebut menguburkan jasad Sang Hun bersama tubuh Yu Jong. Setelah itu, ia memindahkan mobil Yu Jong ke area parkir dekat mobil Sang Hun, lalu membawa pergi mobil Sang Hun. Pada saat yang sama, istri Sang Hun menelepon Huang Cholmok. Ia kesal karena rencananya untuk mendapatkan bukti perselingkuhan suaminya belum juga berhasil. Ketika kedua asistennya tiba, ia langsung meminta bukti. Namun, kedua asisten itu terkejut karena bukti yang mereka bawa ternyata menunjukkan adanya kasus pembunuhan. Dari foto-foto tersebut terungkap bahwa Sang Hun telah dibunuh 10 jam sebelum kebakaran terjadi. Sementara itu, Jeng menghubungi Gil Ryong dan memintanya bertemu di suatu tempat. Gil Ryong sendiri sudah bersiap kabur ke Tiongkok setelah menerima uang dari penipuan asuransi milik Jeng. Setelah Gil Ryong pergi, saksi mata muncul dan menyapanya sebagai teman lama. Kilas balik 6 bulan sebelumnya memperlihatkan bahwa saksi mata dan Gil Ryong pernah menjadi teman satu sel penjara. Setelah bebas lebih dulu, saksi mata menawarkan bantuan kepada Gil Ryong jika ia membutuhkan sesuatu. Bahkan memberikan nomor kontaknya. Kemudian Yu Jong muncul dan menjemput saksi mata. Ternyata, mereka adalah teman satu sekolah. Bersama Yu Jong, saksi mata menjalankan skema penipuan dan pemerasan. Dalam skema tersebut, Yu Jong merayu pria-pria kaya, lalu saksi mata memeras uang dari mereka. 당신 뭐야? Beberapa bulan kemudian, Yu Jong mendapatkan uang yang banyak dari hasil pemerasan senilai puluhan juta. Saat itu, ia bertemu dengan Sang Hun. Saksi mata sempat menerima telepon dari Gil Ryong dan pergi sebelum Sang Hun sempat melihatnya. Gil Ryong kemudian meminta bantuan untuk membunuh Dong Sik, ayah Park Jeng. Setelah mengetahui bahwa seorang pria ingin membunuh ayahnya sendiri demi uang asuransi, saksi mata langsung setuju membantu. Ia juga menemukan informasi tentang nilai klaim asuransi yang sangat besar, dan mengenali Park Jeng sebagai adik kelasnya yang bodoh dari masa sekolahnya. Ia tidak menyangka bahwa Park Jeng masih mudah ditipu. Singkat cerita, pada malam itu, Dong Sik ditabrak oleh saksi mata 2 kali untuk memastikan kematiannya. Ketika Gil Ryong turun untuk memeriksa kondisi Dong Sik, kekasih Dong Sik melihat kejadian itu dan segera melarikan diri sambil menelepon polisi. Menyadari hal tersebut, Gil Ryong panik. Mereka berdua kemudian membawa tubuh Dong Sik, yang ternyata masih hidup. Gil Ryong pun mencekiknya hingga tewas demi memastikan klaim asuransi berjalan lancar. Pada saat bersamaan, Yu Jong menelepon saksi mata dan memberitahu bahwa ia telah berhasil membuat Sang Hun mabuk. Ia meminta saksi mata datang segera untuk memeras Sang Hun. Namun, saat itu saksi mata masih sibuk bersama Gil Ryong, bingung mencari tempat untuk membuang jasad Dong Sik. Kemudian, saksi mata mendapatkan ide baru, membuat kematian Dong Sik terlihat seperti kecelakaan. Ia pun menjelaskan rencananya kepada Yu Jong. Setelah itu, Yu Jong membangunkan Sang Hun dan memintanya mengemudi. Kepada Sang Hun, Yu Jong beralasan bahwa ayah temannya meninggal dunia, padahal saat itu mereka sedang bermesraan di dalam mobil. Saksi mata langsung melemparkan tubuh Dong Sik dari atas jembatan penyeberangan ke bawah dan mengenai mobil Sang Hun, membuat insiden itu tampak seperti kasus tabrak lari. Di masa kini, saksi mata menceritakan semuanya kepada Gil Ryong. Ia membela diri, mengatakan bahwa ia awalnya hanya ingin menguburkan Dong Sik secara layak, namun rencananya gagal karena kebodohan Sang Hun. Sementara itu, jasad petugas BEK akhirnya ditemukan. Rekaman CCTV memperlihatkan wajah Gil Ryong. Kepala polisi Park kemudian memeriksa dan menggeledah barang-barang milik Gil Ryong untuk mencari bukti lain. Di sana, mereka menemukan foto dan identitas milik Dong Sik. Di sisi lain, Jeng terlihat sedang mempersiapkan diri untuk membunuh Gil Ryong. Sambil menunggu kedatangan Gil Ryong, ia terus berlatih agar bisa membunuh pria keturunan Tionghoa Korea itu dengan lancar. Saat Gil Ryong tiba, mereka memutuskan pergi ke sebuah gudang terbengkalai agar tidak ada yang melihat aksi mereka. Namun tanpa sepengetahuan mereka, saksi mata mengikuti dari belakang karena curiga Gil Ryong akan mengkhianatinya. Di tengah perjalanan, polisi mulai menggelar razia untuk mencari 2 tersangka, Gil Ryong dan saksi mata.
Ternyata, pembunuhan yang dilakukan oleh saksi mata telah dilaporkan oleh Huang Cholmok. Saat hampir tertangkap, Zheng mencoba mengalihkan perhatian polisi dengan mengobrol. Namun salah satu polisi menemukan mobil milik Sang Hun di lokasi dan mulai mencari pengemudinya, yang ternyata sudah melarikan diri ke dalam hutan. Sementara itu, Zheng akhirnya membawa Gil-ryong ke gedung terbengkalai. Ia berpura-pura menyerahkan uang, namun isinya hanyalah setumpuk kertas kosong. Saat Gil-ryong lengah, Zheng langsung menyerangnya dengan palu, seperti yang telah ia latih sebelumnya. Namun, Gil-ryong sudah mengetahui rencana tersebut. Ia berhasil menjatuhkan Zheng dengan mudah, lalu mengikatnya di dalam gedung. Tak lama kemudian, saksi mata datang setelah menerima lokasi dari Gil-ryong. Ia panik karena kini dirinya menjadi buronan dan tidak memiliki tempat untuk lari. Ia merasa hidupnya sudah berakhir. Namun, Gil-ryong berjanji akan membantunya kabur ke Tiongkok bersama. Sebelum itu, mereka harus menyingkirkan Zheng terlebih dahulu. Tiba-tiba, saksi mata menyadari bahwa postur tubuh Zheng mirip dengannya. Ia juga memperhatikan bahwa gedung tersebut sangat cocok untuk menjalankan rencana gilanya. Di saat itu pula, ia memutuskan untuk mengkhianati Gil-ryong dan menghabisi nyawanya. Menurut saksi mata, temannya dari Tiongkok itu terlalu bodoh karena terlalu percaya padanya. Ketika Zheng sadar dari pingsannya, ia meminta tolong kepada pria yang berdiri di depannya. Namun, saksi mata justru tertawa dan mengatakan bahwa mulai sekarang, ia adalah Park Zheng. Ia telah mengambil kartu identitas dan jam tangan milik Zheng, serta mengenakan jaket Zheng. Saksi mata mengatakan bahwa mulai saat itu, dirinya adalah Park Zheng. Setelah mencuri identitas Zheng, ia menyiram gedung dengan bensin dan membakarnya. Ia terlebih dahulu membakar Gil-ryong, lalu Zheng, hingga keduanya tewas. Namun, api menyebar terlalu cepat. Sebelum ia sempat melarikan diri, gedung itu sudah terbakar hebat, membuatnya terjebak dan akhirnya ikut terperangkap di dalamnya. Beberapa waktu kemudian, Juyon dikisahkan bertemu dengan Zheng dan menyatakan bahwa ia berencana untuk membunuhnya. Ia menceritakan semuanya kepada kekasihnya. Saat ditanya apa yang sebenarnya terjadi, Juyon hanya menjawab bahwa dalam hidup ini pasti ada seseorang yang begitu dibenci hingga timbul keinginan untuk membunuhnya. Dan bagi Juyon, orang itu adalah Park Zheng. Sayangnya, Juyon tidak menceritakan secara detail kepada kekasihnya tentang apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu. Ia hanya berkata bahwa Jongmin tidak perlu khawatir. Sementara itu, melalui alamat yang tertera di kartu identitas Zheng, sang saksi mata pergi ke apartemen tersebut dan masuk ke dalamnya, mengklaim bahwa rumah itu kini adalah miliknya. Hidupnya pun sepenuhnya berubah menjadi Park Zheng, tanpa menyadari karma apa yang akan menantinya. Tak lama kemudian, pihak asuransi menelepon dan mengabarkan bahwa uang asuransi milik Dong-sik telah dicairkan dan ditransfer kepada penerima polis. Ternyata, seminggu sebelum kematiannya, Dong-sik diam-diam mengubah nama penerima polis tanpa sepengetahuan Zheng. Uang tersebut kini menjadi milik sebuah gereja. Jika Park Zheng ingin mendapatkan uang itu, maka ia harus berdiskusi langsung dengan pihak gereja. Saat hendak pergi ke gereja, sang saksi mata bertabrakan dengan Huang Cholmok. Cholmok meminta maaf sambil berkata bahwa saksi mata telah menjatuhkan obat pereda nyeri miliknya. Ternyata, sebelumnya, Zheng memang pernah meminta bantuan Cholmok untuk menukar pil pereda sakit itu dengan obat lain. Singkat cerita, sang saksi mata tiba di gereja dan bertemu dengan seorang biarawati. Dengan mengaku sebagai Park Zheng, ia marah-marah, menuduh biarawati itu telah mencuri uang miliknya. Ia menuntut agar uang asuransi dari ayahnya, Dong-sik, segera dikembalikan. Namun, sang biarawati menolak. Ia menjelaskan bahwa uang itu akan digunakan untuk keperluan gereja dan biaya rumah sakit para jemaat, sesuai dengan wasiat Dong-sik sebelum meninggal. Saat itu juga, di dalam gereja, saksi mata kembali bertemu dengan Juyon yang sejak tadi memperhatikannya dalam diam. Sudah cukup kesal karena tidak mendapat uang, kini ia juga harus berhadapan dengan wanita gila yang selalu membuntutinya. Namun, Juyon hanya diam sambil menatap tajam ke arah saksi mata, yang ia yakini sebagai Park Zheng. Setelah saksi mata pergi, Juyon terus mengikutinya. Dalam kondisi tubuh yang kesakitan akibat efek dari obat yang tertukar, saksi mata akhirnya mengaku bahwa dirinya bukanlah Zheng yang dicari oleh Juyon. Ia mengatakan bahwa Zheng yang asli sudah mati. Namun, Juyon tidak mempercayainya. Menurutnya, pria di hadapannya itu adalah bajingan yang sama. Melihat kondisi saksi mata yang mulai linglung karena efek obat, Juyon mengeluarkan pisau bedahnya. Namun, ia langsung dicegah oleh Jongmin. Jongmin bertanya apa yang sebenarnya telah terjadi pada kekasihnya itu. Ia meminta Juyon untuk tidak melakukan kesalahan yang bisa membuatnya kehilangan segalanya. Ia ingin Juyon pergi bersamanya, daripada terlibat dengan orang seperti Zheng. Akhirnya,
Juyeon menjatuhkan pisau bedahnya. Namun, sebelum pergi, ia sempat memukuli pria yang mengaku sebagai Jeng. Sementara itu, detektif Kang mulai merasa ada yang janggal dari pernyataan Park Jeng saat dirawat di rumah sakit. Jeng mengaku bahwa dirinya diculik dan diikat di sebuah kursi. Namun, saat pihak penyelamat menemukannya, posisinya berbeda dari yang dikatakan. Detektif Kang pun menelepon Jeng untuk meminta keterangan tambahan, namun ditolak karena hari sudah larut malam, kecurigaan pun tumbuh. Sadar bahwa polisi mulai mencurigainya, sang saksi mata segera berkemas dan bersiap untuk kabur. Saat mengumpulkan barang-barang, ia menemukan sebuah majalah sekolah dengan foto Juyeon sebagai modelnya. Hal itu membuatnya teringat akan masa SMA, saat Yoo Jong pernah kesal karena ingin memberi pelajaran kepada Juyeon. Saksi mata itu kemudian memberi saran agar Yoo Jong memanfaatkan pria-pria hidung belang, dan dari situlah ia mulai memahami hubungan antara Juyeon, Yoo Jong, Park Jeng, dan dirinya sendiri. Saat polisi menggerebek apartemen Park Jeng, saksi mata sudah melarikan diri. Di lokasi, detektif menemukan botol obat yang memiliki sidik jarinya. Polisi pun berencana mencocokkannya dengan data yang ada di database. Ketika sedang menunggu bus, saksi mata mendengar alarm dari ponsel milik Park Jeng yang berbunyi. Tertulis bahwa hari ini adalah harinya. Ia mengira itu adalah ulang tahun Park Jeng, tanpa tahu nasib apa yang menantinya. Tak lama kemudian, sebuah mobil minibus datang dan menculiknya. Sementara itu, pada malam yang sama, setelah mengantar Juyeon pulang ke rumah, Jongmin berpamitan karena ada kerabat yang membutuhkan bantuannya. Ia dijemput di pinggir jalan dan dibawa ke suatu tempat. Di sana, ia bertemu dengan bos lintah darat yang menagih hutang kepada Park Jeng. Dari pertemuan itu, Jongmin mengetahui sejarah kelam hubungan Park Jeng dengan Juyeon. Bos lintah darat itu terlihat kecewa karena hari itu adalah hari terakhir Jongmin bekerja dengannya. Namun, Jongmin sangat berterima kasih. Berkat kerja sama mereka, ia bisa melunasi hutang-hutangnya dan menabung untuk biaya pernikahan dengan Juyeon. Bos tersebut pun berpesan agar hari itu dimanfaatkan sebaik-baiknya. Lalu, siapakah sebenarnya Jongmin? Ternyata, Jongmin bekerja sebagai dokter ilegal yang disewa untuk mengambil organ manusia. Ketika ia melihat calon korbannya, ia sangat terkejut karena orang itu adalah Park Jeng, pria yang telah membuat Juyeon menderita. Namun, saat hendak dioperasi, saksi mata yang ketakutan mengaku bahwa dirinya bukanlah Park Jeng, melainkan seorang pria bernama Kim Bom Jun. Sama seperti Juyeon, Jongmin tidak percaya begitu saja. Ia mengabaikan permohonan ampun dari pria yang ia yakini sebagai bajingan itu. Saat operasi hendak dimulai, Jongmin memilih untuk tidak menggunakan anestesi. Ia menganggap ini sebagai bentuk hukuman. Jongmin menyebut bahwa apa yang terjadi merupakan karma buruk bagi Park Jeng, seseorang yang dianggapnya kejam karena telah membuat kekasihnya menderita dalam mimpi-mimpi buruknya. Setelah itu, ia mengambil organ dalam Kim Bom Jun selagi pria itu masih dalam keadaan hidup. Beberapa waktu kemudian, Juyeon terbangun dan melihat Jongmin berada di sisinya. Ia bertanya bagaimana tidurnya semalam. Syukurnya, malam itu Juyeon bisa tidur dengan nyenyak. Jongmin pun berjanji bahwa mulai saat itu, hanya hal-hal baik yang akan menanti mereka di masa depan. Tak lama kemudian, Juyeon bertemu dengan Hwang Cholmok yang datang untuk memberikan perkembangan terbaru mengenai kasus Park Jeng. Namun, Juyeon menolak mendengarnya. Ia tidak ingin tahu apapun lagi tentang pria itu. Ia sudah memutuskan untuk melupakannya. Hwang Cholmok menghargai keputusan itu dan merobek berkas yang menunjukkan bahwa saksi mata bukanlah Park Jeng, melainkan pria bernama Kim Bom Jun. Juyeon pun melangkah maju dengan senyuman. Apapun yang terjadi pada Park Jeng, ia sudah tak peduli lagi. Seperti itulah drama karma ini berakhir. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Intinya, apapun yang kita perbuat, baik atau buruk, akan kembali kepada diri kita sendiri. Itulah karma.